Di sini aku nulis buku tentang gimana sih caranya aku keluar dari dalam tanda kutip jurang yang gelap ke dunia yang baru yang sungguh indah. Aku merasa ya setiap orang tuh bisa menemukan dunia baru ini, cuman tertutup oleh kabut dunia yang memabukkan gitu. So, mari kita mulai. Ibuku tuh pernah bercerita tentang gimana sih cara berlian tuh terbentuk. Ibu aku bilang, "Kakak tahu nggak, batu yang biasa ini bisa berubah jadi berlian?" Aku menjawab, "Nggak tahu. Emang batu biasa ini bisa jadi berlian mahal?" Ibuku menjawab, "Semua berlian awalnya dari batu biasa ini. Bedanya, batu biasa ini terpapar tekanan dan temperatur yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat lama. Warna hitam yang ada di batu ini itu rontok dan menghilang. Dan akhirnya terbentuklah berlian yang mahal." Di saat itu aku masih sekolah dasar. Jadi aku terdiam, berusaha meresapi maksud dari cerita tadi. Ibuku melanjutkan, "Guru kamu bilang kalau kamu adalah berlian yang belum terasah. Jadi, kalau kamu mau menjadi seindah dan semahal berlian, kamu harus melewati ujian dengan tekanan tinggi dalam waktu yang sangat lama." Di situ akhirnya aku memahami maksud dari cerita itu, bahwa aku adalah berlian mentah yang perlu diasah terus-menerus dalam tekanan dan temperatur yang tinggi. Berbekal keyakinan itu, aku menjadi seorang anak kecil yang haus akan tantangan dan kesulitan-kesulitan yang harus diselesaikan. Karena aku yakin aku membutuhkan segala macam tantangan untuk mengasah berlian di dalam diri aku. Semakin besar tantangan itu, semakin aku menggebu untuk menyelesaikannya, karena itu artinya aku berada di jalur yang tepat. Sekarang, balik lagi ke kamu. Seseorang yang sedang terjatuh ke dalam jurang yang gelap sering kali lupa dengan berlian yang ada dalam dirinya. Lupa bahwa sebenarnya dia itu memiliki sayap yang bisa digunakan untuk terbang setiap kali dia jatuh. Kalau kamu tahu, burung yang terjun dari ketinggian tidak akan takut terjatuh ke tanah, karena burung itu tahu cara untuk membuka sayapnya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan aku memberikan sebuah kabar yang menggembirakan buat kalian. Kamu juga memiliki sayap dan kekuatan untuk terbang tinggi setinggi yang kamu mampu. Mungkin sebagian dari kalian tuh bakal mendinai kalimat tadi. Aku mah gak bisa. Tapi ya, sekeras apapun kamu menolak, sayap itu tetap ada dan tidak akan pernah hilang. Tidak akan bisa diambil dan dipatahkan oleh apapun. Hanya kabut ego yang membatasi diri kamu dari kenyataan yang akan membawamu terbang ke dunia yang baru dan indah itu. Apakah kamu mau tetap tinggal di dasar jurang yang gelap, atau memaksa diri kamu sendiri untuk melebarkan sayapmu dan belajar untuk terbang? Semua keputusannya ada di tangan kamu. Di titik ini, biarkan dirimu memilih tanpa ada suara-suara berisik dari luar. Senyapkan suara gaduh dari tekanan-tekanan sosial. Jauhkan dirimu dari tekanan keluarga. Bebaskan dirimu dari tuak memabukkannya dunia. Biarkan suara lirih hatimu sendiri yang berbicara. Karena di titik ini bukan soal suara siapa yang paling keras, tapi soal suara siapa yang paling murni. Dan suara yang paling murni adalah suara dari hati. Biarkan angin hangat itu mengembangkan sayapmu dan membawamu ke tempat yang sedikit lebih tinggi. Sisihkan dulu kenyataan bahwa jalan ke atas jurang masih begitu jauh dan masih begitu sulit. Hal yang terpenting itu bukan seberapa sulit jalan yang ada di depan kamu, tapi seberapa jauh dirimu terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Aku nggak tahu nih gimana caranya bisa terbang seperti itu. Aku udah mencoba, aku udah jatuh berkali-kali, aku udah capek lah, aku udah kesakitan semua, aku nggak mau nyoba lagi. Aku memahami rasa lelah itu, aku memahami rasa sakit itu, rasa muak berada di tempat yang tidak menyenangkan. Aku ngerti perasaan itu. Tapi ya, burung pun tidak bisa tiba-tiba dia tuh terbang. Burung harus belajar bagaimana menggunakan sayapnya. Dan ada suatu fakta yang bisa membuatmu merasa lebih tenang. Kegagalan adalah sebuah kepastian. Jika itu sesuatu yang pasti, kenapa harus takut? Normalisasi aja kegagalan itu, karena itu bagian dari suatu proses. Orang hebat yang aku temui di dunia baru yang indah itu pun sudah gagal berkali-kali sampai tak terhitung lagi. Terkadang kegagalan mereka tuh bahkan begitu besar, begitu menyakitkan, hingga aku sendiri tuh sulit mempercayai bahwa orang hebat itu masih sanggup untuk berdiri, masih sanggup memaafkan dirinya sendiri, dan dia kembali menyebarkan kasih sayang kepada dunia. Penderitaanmu yang enggak biasa ini sangat diperlukan untuk melatih dirimu menjadi orang yang tidak biasa, karena kamu memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak biasa. Bandingkan masalah yang dihadapi sama tukang parkir dengan masalah yang dihadapi sama presiden. Masalah tukang parkir tidak mungkin sepelik masalah yang diselesaikan presiden. Banyak sekali orang yang bisa tiba-tiba menjadi tukang parkir, tapi sedikit sekali orang yang bisa menjadi presiden. That's why jabatan presiden adalah sesuatu yang
tidak biasa, dan jabatan tukang parkir adalah something yang biasa. Dan tugasmu di saat ini, saat kamu ada di jurang yang gelap itu adalah menemukan kembali kekuatan di dalam dirimu sendiri dan belajar gimana caranya menggunakan kekuatan itu untuk keluar dari tempat kamu sekarang. Kuatkan dirimu, wahai kamu orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan Tuhan pun yakin kamu tuh mampu. Sebagai penutup, aku mau ngasih sebuah kalimat yang sangat indah. Jika kamu berharap memiliki bunga yang indah, tidak perlu kaget saat hujan deras itu datang. Karena itulah yang dibutuhkan bunga agar bisa membagikan keindahannya kepada dunia. Oke, podcast kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget udah dengerin sampai akhir. Much love for you. See you on the next episode. Bye bye.